teman-teman, sebelum mulai ibadah, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Kak Audrey. Nama aku Kak Judit. Dan pemusik kita, Kak Samuel. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, ada 4 hal nih yang harus disiapin. Apa aja? Yang pertama ada Alkitab. Yang kedua ada buku catatan. Ada alat tulis. Dan yang terakhir, bimbingan orang tua. Nah, yuk teman-teman, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau ibadah Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biar kami antusias Tuhan, mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Iblis, no no no, waca. Nah, kita udah bangkit berdiri, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita mau cari posisi yang enak, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapin hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
kita mau pakai waktu kita ini, beberapa menit ini untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau ngobrol sama Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi kebaikan apa aja sih yang Tuhan udah kasih buat teman-teman untuk seminggu ini. Teman-teman masih bisa sekolah, teman-teman masih bisa makan, teman-teman masih bisa dikasih keluarga dan teman-teman yang baik. Yuk teman-teman, kita pakai waktu ini untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Teman-teman juga boleh minta maaf sama Tuhan kalau misalnya teman-teman ada melakukan kesalahan dalam seminggu ini. Teman-teman masih suka nggak taat, atau teman-teman masih lupa untuk datang sama Tuhan. Yuk kita pakai waktu ini untuk kita datang sama Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kita juga mau angkat penyembahan ini sebagai rasa syukur kita ke Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau juga Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan supaya bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan, dan juga berkati Tuhan supaya kami juga bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Berkati juga kakak pembina yang ingin menyampaikan firman-Mu supaya dia bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Pastinya semuanya dahsyat, luar biasa. Yes. Sekarang siapa yang udah antusias untuk dengerin firman? Boleh lambai-lambaikan tangan? Nah, pastinya teman-teman udah siap ya untuk dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah Tuhan yang berbicara di dalam hati kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau terima firman itu Tuhan, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah banyak Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau cabut Tuhan, kami mau patahkan setiap roh jahat Tuhan yang mau mengambil fokus kami Tuhan, supaya kami gak bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman ada yang inget nggak minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa? Ada yang ingat? Nah,
buat teman-teman yang ingat atau yang lupa, aku mau ingetin lagi kalau minggu lalu itu kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang mendengarkan suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk minggu ini kita mau sama-sama belajar untuk hidup terbuka dalam komunitas gitu ya. Nah, sama nih kayak minggu lalu, hidup mendengarkan suara gembala kita. Sama gitu ya dengan gembala domba-domba gitu. Artinya apa teman-teman? Gembala itu dia pasti kalau teman-teman lihat dia menggembalakan domba-domba. Artinya kawanan domba gitu ya, banyak domba lebih dari satu gitu. Nah, kita mau belajar untuk hidup dalam kawanan domba gitu ya. Kita mau hidup untuk bersama-sama di dalam komunitas gitu. Kenapa kita harus hidup dalam komunitas? Misalnya sama seperti domba gitu ya teman-teman. Kalau dia hidup sendiri seorang aja gitu, nah artinya kita sedang jadi domba yang hilang. Kita jadi domba yang tersesat gitu dari kawanan kita gitu. Nah, kawanan itu maksudnya ya komunitas gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman masih ada yang inget gak nih komunitas itu apa? Komunitas itu apa ya? Apakah komunitas itu misalnya teman kita? Komunitas itu sahabat kita, komunitas itu saudara kita, atau jangan-jangan orang tua kita gitu. Nah, teman-teman semuanya itu nggak ada yang salah ya. Jadi komunitas itu bisa jadi semuanya. Komunitas itu bisa jadi orang-orang terdekat teman-teman yang dimana teman-teman itu bisa saling mendoakan, teman-teman bisa saling cerita gitu. Dan yang paling penting komunitas itu dimana teman-teman saling sama-sama bertumbuh untuk menjadi serupa seperti Kristus setiap harinya gitu. Nah, teman-teman udah inget kan ya sekarang komunitas itu apa? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh komunitas itu? Kenapa kita butuh teman-teman kita butuh saudara kita, kenapa kita butuh orang lain gitu? Teman-teman ada yang tahu kenapa? Nah, teman-teman di sini ada yang pernah hilang? Di sini ada yang teman-teman pernah hilang di mall atau di tempat umum gitu. Nah, kakak sendiri pernah nih hilang di mall gitu ya. Nah, hilang itu artinya apa sih teman-teman? Kayak hilang itu ya kayak kehilangan arah gitu ya, kayak kita nggak tahu kita di mana gitu. Nah, mungkin kalau hilang di mall atau di tempat umum seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika kita hilang gitu ya dari komunitas, apa gitu yang terjadi? Nah, ketika kita hilang dari komunitas, kita bisa aja nih kita nggak tahu kita hidup kita sedang di mana gitu. Bisa jadi jangan-jangan sebenarnya kita udah hidup nggak menurut firman Tuhan lagi. Kita udah hidup dalam dosa, kita udah jauh dari Tuhan gitu. Bahkan kita udah nggak bisa dengar suara gembala kita lagi, yaitu suara Tuhan Yesus gitu. Nah, ketika teman-teman hilang gitu ya, mungkin terbawa arus dunia atau apa gitu, itulah dimana kita butuh komunitas gitu ya teman-teman. Nah, kita mau denger nih sama-sama apa kata firman Tuhan. Jadi sekarang teman-teman boleh buka Alkitabnya di 1 Korintus 12 ayat 12. Kuulang, kita buka Alkitab kita sama-sama di 1 Korintus 12 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, di sini maksudnya komunitas itu apa teman-teman? Di sini firman Tuhan itu kasih gampangnya itu biar kita bayangin adalah anggota tubuh kita gitu ya. Nah, kita nggak bisa, nah seperti teman-teman udah sering banget denger gitu ya, ketika kaki, kita suruh kaki jalan ke sana gitu, tapi tangan kita nggak mau gitu. Akhirnya bisa nggak kaki ini lepas dari tubuh kita untuk jalan ke sana gitu? Nggak bisa teman-teman. Atau misalnya tangan gitu ya, tangan coba nulis gitu, tapi misalnya kepala kita nggak mau, otak kita itu nggak mau perintahin tangan kita untuk nulis gitu. Nggak bisa teman-teman, karena kita semua itu walaupun berbeda-beda, kita adalah satu tubuh, kita satu komunitas gitu ya, sebagai tubuh Kristus. Nah, artinya ketika kita udah jadi satu komunitas, kita udah jadi tubuh Kristus, itu apa artinya gitu ya.
Nah, kita mau baca lagi di 1 Korintus 12 di ayat di bawahnya ya. Ayat 25 sampai 27. Di 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Aku bacain yang terakhir ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, artinya apa teman-teman? Tadi kita udah baca sama-sama gitu ya. Komunitas itu penting ketika kita sedang mengalami hal yang susah gitu ya. Kita itu nggak ngalamin sendiri gitu, sama tadi nih. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita gitu. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi yang di ayat 25 juga dibilang, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, jadi ini bukan kata aku nih, tapi kata firman Tuhan. Gimana kita sebagai tubuh Kristus bersama-sama dalam komunitas itu kita harus saling memperhatikan gitu. Nah, karena kepentingan yang satu adalah kepentingan yang lain juga, jadi kita harus apa nih teman-teman? Kita nggak boleh nih ketika kita udah ada di komunitas, kita simpen-simpen cerita kita gitu. Kita nggak mau cerita kita sedang mengalami apa gitu, kita sendirian aja hidupnya. Nah, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Ketika Tuhan udah tempatin kita di dalam satu komunitas, yuk teman-teman kita mau sama-sama belajar untuk kita terbuka dalam komunitas itu gitu. Supaya apa? Supaya yang tadi gitu firman Tuhan udah bilang kalau komunitas itu ada biar kita bisa saling memperhatikan dan kita bisa saling menanggung beban satu sama lain gitu. Jadi ketika kita ada di dalam komunitas, kita nggak hidup sendiri nih, kita nggak pusing akan masalah kita sendiri. Tetapi di dalam komunitas itu bisa ada teman-teman, bisa ada saudara, bahkan bisa ada orang tua gitu ya. Ada orang-orang di sekitar teman-teman yang mengingatkan teman-teman lagi untuk kita hidup dalam Tuhan lagi, untuk kita berbalik lagi sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kita nggak terhilang ya teman-teman. Nah, kakak mau ajak kita untuk buka Alkitab kita satu lagi di firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 7. Di 1 Yohanes 1 ayat 7. Kakak bacain ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, artinya ketika kita hidup di dalam terang gitu ya, di dalam gembala kita Yesus gitu, kita beroleh persekutuan dengan yang lain gitu. Jadi udah pasti nih teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita nggak bisa hidup sendiri lagi. Kita udah nggak bisa hidup individualis lagi gitu ya, tapi kita harus hidup bersama dengan tubuh Kristus lainnya. Nah, kita baca lagi nih di Yakobus 5 ayat 16. Di Yakobus 5 ayat 16, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kakak bacain sekali lagi ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wah, powerful banget ya firman Tuhan kali ini gitu. Nah, teman-teman, di sini siapa sih dari kita yang mau sembuh? Mungkin sembuhnya bukan sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari dosa kita yang kita udah sering banget lakuin gitu. Sembuh dari dosa marah-marah, sembuh dari dosa kemalasan kita, sembuh dari bicara gak sopan, sembuh dari omong kotor gitu, gosip, terikat dengan gadget. Sekarang siapa teman-teman yang mau sembuh? Siapa yang mau Tuhan Yesus sembuhkan?
Aku percaya teman-teman di sini pastinya mau ya untuk kita sembuh. Jadi ketika kita harus sembuh, kita harus apa? Kita harus saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan. Nah, kenapa nih kita nggak bisa lakuin sendiri? Karena ketika kita sendiri gitu ya, kita nggak bisa, kita mau ngaku dosa sama siapa gitu, kita mau saling mendoakan gimana gitu. Ketika saling mengaku dosa dan saling mendoakan, itu artinya ada lebih dari satu orang gitu ya. Nah, yang kedua, karena kita itu adalah tubuh Kristus gitu, kita membutuhkan orang lain untuk mendoakan kita, kita membutuhkan orang lain untuk support kita, untuk membantu kita. Dan yang pastinya adalah Tuhan itu mau menolong kita, tapi Tuhan juga mau untuk pakai tubuhnya untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk hidup kita gitu. Jadi Tuhan itu mau menolong kita, tapi mungkin Tuhan itu nggak langsung gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah gitu merasa kok Tuhan nggak tolong aku, Tuhan nggak jawab doa aku gitu. Nah, mungkin sebenarnya Tuhan itu udah jawab doa teman-teman, Tuhan udah menyembuhkan teman-teman, tapi Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar teman-teman, memakai komunitas teman-teman gitu. Jadi, yang pertama ketika teman-teman mau sembuh, jangan lari dari komunitas, jangan mau hidup sendiri. Karena Tuhan udah perintahin supaya kita hidup sebagai komunitas, sebagai tubuh Kristus. Tuhan mau pakai orang-orang di dalam komunitas teman-teman untuk menyampaikan pesannya Dia kepada setiap kita gitu. Jadi teman-teman gak perlu malu gitu, karena mengaku dosa itu bukan untuk mempermalukan teman-teman gitu. Kalau teman-teman sering dengar gitu ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, itu artinya apa? Keterbukaan itu ketika kita ceritain dosa kita, masalah kita, itu bukan untuk malu-maluin diri kita gitu ya, pamer-pamer dosa kita, bukan gitu. Tapi ketika kita mengaku dosa kita, komunitas di sekitar kita itu akan membantu kita, akan support kita untuk kembali lagi ke dalam jalannya Tuhan gitu. Nah, untuk itu, yuk teman-teman, kakak mau ajak kita untuk hidup dalam komunitas. Kita, bagi teman-teman yang udah punya sahabat, udah punya teman, yuk kita mau ajak teman-teman kita, mungkin teman komsel juga sahabat kita gitu ya, untuk kita sama-sama hidup dalam komunitas gitu. Bukan hanya untuk cerita-cerita aja, tapi untuk saling mendoakan, untuk saling menjaga hidup kita di dalam jalannya Tuhan gitu. Dan jangan lupa kita juga harus terbuka, karena lewat kita hidup terbuka, hidup kita akan dipulihkan dan Tuhan akan memakai hidup teman-teman kita atau hidup kita juga gitu untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Oke? Oke, kalau gitu sekarang siapa yang mau sembuh? Sekarang siapa yang mau untuk nggak hidup sendiri lagi, mau hidup dalam komunitas? Sekarang siapa yang mau di dalam komunitas saling mendoakan dan saling mendukung? Pastinya teman-teman rindu ya untuk hidup kita terbuka, untuk hidup kita menjadi berkat buat komunitas kita. Kalau gitu, yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan kalau Engkau Allah Tuhan yang mau bekerja lewat hidup kami dan komunitas kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau hidup terbuka Tuhan. Kami mau Tuhan untuk saling mendoakan, kami mau Tuhan untuk saling mendukung Tuhan di dalam komunitas. Dan biar Tuhan hanya Engkau Allah Tuhan yang menjadi pusat dalam komunitas kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau punya hati yang terbuka Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk hidup Tuhan saling mengasihi di dalam komunitas kami Tuhan. Supaya kami bisa sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah mau menyembuhkan setiap kami. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Setiap kita yang percaya, kita katakan, amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kita selalu hidup dalam komunitas. Jadi boleh nih teman-teman kontak-kontak teman komselnya, teman pemuritannya gitu, sahabat-sahabatnya untuk saling mendoakan dan hidup dalam komunitas bersama.
Oke, kalau gitu selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Batu batu